ngaji bab napa jenengane kurban, bukan berarti kita harus langsung berkurban. Ngaji bab haji juga tidak harus haji. Terlebih lagi ketika ngaji bab watik, bab jima, bab keluarga tidak harus praktek, hanya sekedar dikaji. Kemudian kita bayanu wa khairuha minal muamalah, bab tentang muamalah sedikit dulu pernah dibahas walaupun tidak secara lengkap karena memang ada beberapa bagian-bagian yang jarang kita lakukan. Tapi insyaallah kedepannya bab yang belum selesai ataupun belum tuntas seperti hanya bab haji, bab tentang muamalah nanti ini akan diulas balik. Terus bab ahkam faraid wal wasiyah, bab tentang faraid, bab tentang bagi waris dan wasiat juga sudah dibahas. Kemudian bab an-nikah wa ma yata'allaqu bih, bab tentang nikah dan talak sudah kalau nggak salah dibahas 2 kali. Kemudian bab jinayah, bab hukuman ini juga belum saya bahas. Karena apa? Salah satunya kenapa saya tidak bahas, karena belum saya bahas karena memang ini wilayahnya hakim. Kayaknya kita orang nasi potensi dari hakim kayaknya itu. Ini jinayah ini bab tentang hukum tentang pelanggaran dan sebagainya. Kemudian bab hudud juga belum saya bahas. Kemudian bab jihad belum. Ini masih beberapa bab yang belum saya bahas, masih banyak. Yang sering kita bahas adalah bab tentang toharoh, zakat, sholat, dan puasa. Walaupun kadang-kadang kita bertemu dengan majelis ini ada yang sampai 2-3 kali sampai 4 kali mendengarkan tentang bab sholat, itu lagi. Tapi mungkin karena memang ada yang bertanya. Ketika tidak dijawab, ya memang kasihan teman-teman gitu. Mungkin detailnya ketika memang bab sholat, zakat, puasa itu bisa kita kaji di malam Selasa atau malam yang lain. Oleh karenanya di bulan Rabiul Awal ini saya akan sedikit membahas tentang hadis-hadis Nabi, dan insya Allah besok di malam Selasa kan kebetulan bab tentang malam Selasa kebetulan tanggal 12 Rabiul Awal ataupun hari lahir Kanjeng Nabi. Mungkin kita bisa bahas lebih lanjut. Kesempatan malam hari ini saya akan sedikit mengulas tentang makalah dari beberapa sahabat yang mengambil dari Rasulullah, yaitu tentang Nasoihul Ibad. Saya ngambil dari kitab Nasoihul Ibad. Wal maqalatul asyirah, makalah yang ke-10, oleh dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu ala asyrati aujuhin, khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Al-afiyah yang dimaksud dengan afiyah adalah Pak jenengan sehat, ya alhamdulillah sehat wal afiyah. Jenengan ngertos afiyah niku napa? Sering kita sebutkan sebetulnya. Sehat ya sehat waras bergas. Afiyah niku napa? Mungkin Rorit tahu afiyah itu apa? Afiyah adalah sejahtera. Kayak di antara kita ini yang paling sejahtera Rorit. Afiyah adalah sejahtera. Makanya ketika kita ditanya tentang Mas Hendi sehat, alhamdulillah sehat wal afiyah. Sehat wal afiyah, sehat dan sejahtera. Sering kita ngomong sehat wal afiyah, tapi kadang-kadang kita tidak tahu artinya. Tidak tahu tentang apa itu afiyah. Afiyah adalah sejahtera. Kadang-kadang orang itu ada yang sehat tapi tidak sejahtera. Fisiknya sehat, badannya keker, bahkan lebih dari yang lain, tapi tidak afiyah. Ternyata ada tekanan-tekanan batin, baik dari teman, saudara, dan keluarga. Orang bohong intinya. Dia tidak sejahtera. Sejahtera di sini tidak dapat kita maknai hanya sekedar dari materi saja. Sejahtera adalah kebahagiaan zahir dan kebahagiaan batin. Ada gatel, terus anu kacang. Afiyah ini
terbagi menjadi 10 kategori. Yang pertama afiyah, itu terbagi menjadi 5. Yang kedua terbagi menjadi 2, khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Yang 5 ini masuk dalam wilayahnya dunia, kesejahteraan di dunia. Yang 5 termasuk kesejahteraan akhirat. Yang pertama adalah fahiyah, pokok utawi 5 perkara al-ilmu wal ibadatu wal rizqu minal halal. Yang pertama adalah ilmu. Ketika Allah memberikan kesempatan untuk kita mengaji atau minimal derek datang majelis-majelis pengajian, satu tingkatan Allah sudah memberikan kesejahteraan bagi kita. Ketika jenengan tahu Pak, ternyata orang-orang di Palestina, dulu di Suriah juga iya, di Yaman juga iya, mereka yang hendak ngaji bingung karena mau ngaji bentar-bentar ditembak dor, perang blum. Mereka tidak punya kesempatan untuk mengaji. Jangankan mengaji, Al-Quran saja dari mereka banyak yang tidak punya. Karena apa? Adanya konflik di negara tersebut. Beruntunglah kita ada di Indonesia. Walaupun di media sosial ada konflik antara Madrun dan Cebong, kita bukan termasuk di dalamnya. Kita hanya termasuk di dalam MJ saja, cukup damai gitu. Orang yang masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu adalah orang-orang yang masih diberikan kesejahteraan afiyah. Yang kedua, wal ibadatu. Ketika kula panjenengan sami masih diberi kesempatan bisa sholat, bisa puasa, bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain tanpa adanya nun sewu mawon dihalang-halangi, kita termasuk orang-orang yang afiyah. Dulu kala di Turki pernah yang namanya ibadah itu dihalang-halangi. Pada saat Mustafa Kemal Atatürk azan juga diganti menggunakan bahasa Turki, sholat juga menggunakan bahasa daerahnya. Kita juga bangsa ini, walaupun kita tidak pernah mengalami, bangsa ini pernah mengalami hal-hal tersebut. Zaman PKI orang sholat itu bingung, wedi. Aku dan sing zaman PKI pun lahir sih tadi. Pak Haji sampun apa kalian Pak Haji? Oh Pak Haji bikin gendongan, lebih jauh kurungan aja dua. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, itu suatu rezeki yang besar afiyah. Kemudian warizqu minal halali, rezeki yang halal. Rezeki yang halal adalah bagian daripada kesejahteraan. Mohon maaf, ternyata di luar sana masih banyak orang yang kaya. Kalau menurut Islam itu bukan termasuk golongan orang-orang yang afiyah, bukan orang-orang yang sejahtera. Para penjual narkoba, bandar-bandar narkoba kurang kaya bagaimana? Pesawat pribadi punya, jet punya, pengawal banyak. Walaupun dia seorang iman, seorang Islam, tapi ketika dia tidak mendapatkan rezeki yang halal, dia bukan lagi orang-orang yang sejahtera. Walaupun kula jenengan sami dagang cilok, dagang pupuk, kadang-kadangnya terima dari tukang cukur ya mangja, sing penting halal, itu bagian daripada afiyah. Ada sing maling menjahakan lele, memutar-mutar atau lele yang ada, yang jualan tahu ada, yang jualan telur ada. Yang penting itu adalah bagian daripada proses halal, rezeki yang halal. Jangan hanya sekedar mencari cepat akeh, cepat sugih, tapi dari sesuatu hal yang subhat, sesuatu hal yang haram. Sekaya-kayanya orang yang menghasilkan uang dari haram, dia tidak termasuk golongan orang-orang yang afiyah, orang yang sejahtera. Kurang apa korun? Korun itu hartanya melimpah, tapi dia bukan termasuk golongan orang-orang yang sejahtera. Terus yang kelima adalah wasabru ala syiddati. Kita diberikan kesabaran ketika menghadapi ujian. Setiap dari kita pasti mengalami ujian.
baik ujian keluarga ataupun ujian-ujian yang lain. Yang paling penting adalah kesabaran yang ada di dalam diri kita, itu bagian daripada Allah memberikan kesejahteraan untuk kita. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah wasyukru 'ala nikmati, bersyukur atas nikmat Allah. Syukur sendiri ini terbagi menjadi 3. Syukur bil lisan, syukur bil qalbi, i'tiqadul bil qalbi, syukur bil hal. Syukur bil lisan adalah ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, kita sering memberikan kalimat alhamdulillah. Lisannya muni alhamdulillah. Kemudian di dalam hati, i'tiqad, ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Di dalam hati itu kita tanamkan. Kemudian syukur bil hal, yakni setelah Allah memberikan nikmat kepada kita, berbagai macam nikmat kita lakukan, kita tingkahnya kita. So bahasa ini gerakannya kita apa? Semisal yang saya mawon, kita mendapatkan rezeki yang banyak, bis hamdalah, bis syukur bil qalbi. Nah, hal tindakan kita setelah itu apa? Salah satunya adalah dengan bersedekah, berjariah, menyantuni fakir, miskin, du'afa, jompo dan sebagainya. Itu syukur bil hal. Jadi syukur itu tidak hanya hamdalah kemudian di dalam hati saja, ada 3 tingkatan. Insya Allah setiap orang bisa ketika dikasih rezeki kemudian ngomong alhamdulillahirabbil alamin. 2 hal yang sulit adalah syukur bil qalbi, syukur bil hal. Tambah rezeki kemudian tambah ibadah, dohane yang tambah sergem, masalah kengah yang tambah ketol, witir tahajud lagi tambah leket. Kemudian afiyah yang selanjutnya, golongan yang selanjutnya adalah ketika pertama wa amal latifil akhirati fa innu ya'tihi malakul mauti birrahmati wal lutfi. Ketika malaikat maut ini mencabut nyawa kita, malaikat mungkar, malaikat maut ini mencabutnya dengan halus dan dengan penuh rasa kasih sayang. Dan mohon maaf, beberapa hari yang lalu, mungkin ada seminggu, saya pernah, mohon maaf sekali, itu untuk itibar kita, saya pernah mengupload azabnya Allah untuk siapa, Perdana Menteri Israel Ariel Sharon. Ya, waktu itu ternyata ketika hidup saja Allah sudah menistakan. Wong isih urip kok kabeh awak niku diblatungi, koma selama 8 tahun. Itu belum diadab di dalam alam akhirat. Ketika hidup saja sudah dinistakan, komane 8 tahun, pripate diblatungi terus awake rusak. Tembriku mboten mati-mati. Nah, ketika hidup saja sudah seperti ini, bagaimana Allah mengutus malaikat pencabut nyawa ketika diambil nyawanya ketika sakaratul maut. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang selanjutnya adalah wanakirun fil qabri. Kepripun mungkar nakir niki ketika di alam kubur? Alayaf za'uhu munkarun bi fathil kafi wa nakirun fil qabri. Bal nisuhu wa maji'u malakin 'indal qabdi laisa minal akhirah. Maksudnya tembriki mungkar nakir ketika di alam kubur itu bisa berwujud seperti apapun. Bisa menjadi seseorang wujudnya iki koyo dene wong sing medeni banget. Atau beliau hadir dengan paras yang rupawan. Nah,
Ketika kita ada di alam kubur kok mendapatkan afiat, mendapatkan kesejahteraan, maka mungkar nakir datang kepada kita dengan wajah yang berseri-seri, ganteng, orang medeni, bunga angker. Nah, ketika 5 hal afiat ataupun kesejahteraan di dunia ini dapat kita usahakan, tetapi afiat di akhirat itu tidak dapat kita rekayasa, tapi dapat kita upayakan. Salah satunya adalah ketika kita mati dengan latif, dengan lembut dan rahmah, dengan penuh kasih sayang, kita tidak bisa merekayasanya, tidak bisa, tapi kita bisa mengupayakannya. Orang akan mati, Allah akan mematikan seseorang itu dengan kebiasaannya. Ketika seseorang itu kerjaannya mabuk, besar kemungkinan dia mati dalam keadaan tidak baik. Bisa jadi ketika seorang itu penjudi, dia mati dalam keadaan ngitung utang judi, atau nyekeri gaple, nyekeri kartu, atau malah nyekeri kelutuk gigi. Intinya seseorang ini ketika mati itu bisa diupayakan. Seandainya nyuwun sewu, kula jenengan iki seneng maca sholawat, seneng ngaji, seneng sholat, seneng majelis ilmu, besar kemungkinan mudah-mudahan kula panjenengan iki ajeng dipun pejahi dening Gusti Allah dalam keadaan rahmat walatifun, dalam keadaan penuh rasa sayang dan kelembutan. Amin Allahumma. Sebab mungkar nakir ini ajeng teko marang panggonan teng alam kubur niku tergantung amal kita. Kita bisa mengupayakan tapi tidak bisa merekayasa. Kalau di dunia, afiah yang di dunia itu bisa kita rekayasa, kita upayakan. Tapi nek sing teng alam akhirat itu tidak bisa. Hanya kita mengupayakan saja. Nandur dari bahasanya. Lajeng afiah yang selanjutnya adalah ketika di alam mahsyar, ketika kula panjenengan sami teng alam mahsyar niku tidak merasakan rasa takut, rasane anteng, ayem, tidak ada rasa gelisah. Di alam mahsyar kita akan dikumpulkan, semua umat manusia itu akan dikumpulkan, semua akan dibangkitkan. Dalam sebuah hadis sing kula nukil saking kitab Taqwaul Akhbar, setiap manusia itu hancur lebur kecuali tulang ekor manusia. Karena setiap manusia satu persatu besok itu akan dibangkitkan oleh Allah, diawali dari tulang ekor. Diciptakan malih, didadekakan malih mulai dari tulang ekor. Nyusul terus ini tulang ekor nih, cara bahasa Jawanya yang cetik lah, pucuk yang neng bokong niku neng balung teng niki niku. Mila ketika seseorang ini ditutup sebanter-banter tulang ekornya, kemungkinan dia juga akan lumpuh permanen. Karena memang tulang belakang ini ketika ada gangguan saraf besar ataupun kecil ini berbahaya untuk tubuh kita. Allah akan membangkitkan manusia ini diawali dari tulang ekor. Baik mukmin atau yang kafir kabeh yang dikumpulkan teng alam mahsyar kali siji. Nah, ketika orang yang punya iman, ketika orang yang punya Islam, ketika orang diberikan kesejahteraan di akhirat, dia tidak akan pernah merasakan was-was. Walaupun yang sewu singiran nang Jawa, ketika di alam mahsyar ini seakan-akan matahari berjarak sak jengkal, panasnya koyo nopo. Payah sekali para sahabat nopo. Bingi sing nate mungkin saya juga jarang mengalami, cuma pernah mengalami. Kemarin yang ikut ziarah yang hari Jumat sholat Jumatan di Demak, rasanya panasnya di Demak dengan panasnya di Langgeng mungkin berbeda. Karena di Demak itu sudah di pinggir laut, banyak pabrik gula, di situ panas sekali.
Nah, ketika di alam mahsyar ini tidak merasakan gelisah sama sekali. Kemudian afiyah yang keempat adalah Allah memberikan dispensasi. Allah niku ajeng ngapurani datang kesalahan-kesalahan kula panjenengan sampai. Allah akan memaafkan kesalahan kita, akan dihapus serta diampuni dosa-dosanya, kemudian amal baiknya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadinya ini setengah 11. Cepetan bela. Afiyah yang kelima di akhirat itu apa? Kita diberi kemudahan oleh Allah. Kita akan diberi kesempatan oleh Allah untuk melewati Shiratal Mustaqim secepat kilat kalbar. Kulon jenengan iki aja melewati Shiratal Mustaqim secepat kilat bes ngoten niku. Padahal nanti kan cara wong singiran Jawa kula sing kelingan. Shiratal Mustaqim itu seperti halnya rambut terbelah menjadi 7 tipise landhepe ngungkuli pedang lebih seko silat. Itu digambarkan seperti itu. Singirannya wong Jawa riyen. Perjalanan-perjalanan seperti ini ada campur tangan Allah dan juga usaha kita. Maka perjalanan di akhirat, kegiatan-kegiatan di akhirat itu harus kita persiapkan saat ini. Karena yang saya umumkan, wah besok apalan lah, di alam kubur kan ada pertanyaan, man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka, man kitabuka, man akhuka, apalan lah. Besok nang kuburan itu malaikat takon tak jawab yang bisa paliki. Tidak bisa demikian. Karena yang menjawab di alam kubur itu bukan lisan kita. Yang menjawab di alam kubur adalah amal kita. Sholat kita, sedekah kita, ngaji kita, sholawat kita. Itu yang akan menjadi teman bagi kita di alam kubur. Dan itu afiyah sudah saya sampaikan, ada 5 perkara di alam dunia dan 5 perkara jatuh di alam akhirat. Mboten mawon kangge mukadimah sing saged kula aturaken, dan ketika nanti ada hal-hal yang sekiranya perlu ditanyakan, monggo ketika saya nanti bisa menjawab kula jawab. Napa mawon mboten napa-napa. Sekali. Wallahu a'lam bishawab.